Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimber Jakarta Timur. Kita lanjutkan lagi ya membahas soal latihan ujian sekolah matematika SD, kali ini dari nomor 21 sampai 30. Untuk nomor 1 sampai 10 dan 11 sampai 20-nya ada di video yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Langsung saja pada soal nomor 21, diagram garis berikut menunjukkan data penjualan buku di toko Smart Media. Kenaikan penjualan ditunjukkan oleh garis yang menanjak, yaitu dari bulan Februari ke Maret dan dari April ke Mei. Penjualan bulan Februari adalah 2.000 dan Maret 3.500, jadi kenaikannya 1.500 buku. Sedangkan bulan April 3.000 dan Mei 4.000, jadi kenaikannya 1.000. Kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Maret. Penurunan terjadi di bulan Februari dan April, yang besarnya sama-sama 500. Nah, sedangkan selisih bulan Februari dan Maret adalah 3.500 di bulan Maret dikurangi dengan 2.000 di bulan Februari, jadi sama dengan 1.500. Maka pernyataan yang benar adalah C. Pengunjung perpustakaan sekolah dalam 5 hari adalah 120 orang dengan data yang disajikan pada diagram lingkaran berikut. Data ditunjukkan dalam persen, sedangkan hari Senin belum diketahui persentasenya. Kita hitung dulu. 100 dikurangi 15 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 30. Jadi sama dengan 10%. Karena yang ditanyakan selisih hari Senin dan hari Rabu, kita bisa menghitung masing-masing hari Senin berapa orang, hari Rabu berapa orang lalu dikurangi, atau bisa juga langsung persentasenya yang dikurangi. Di sini persentase dari hari Rabu adalah 25%, jadi 25 per 100. Dikurangi tadi hari Seninnya 10%, jadi 10 per 100. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan 120. Jadi sama dengan 15 per 100 dikali 120 sama dengan 18 orang. Diagram garis berikut menunjukkan data hasil panen mangga di Desa Mekar Asri. Untuk menentukan rata-rata panen mangga selama 5 tahun, kita jumlahkan semua hasil panennya selama 5 tahun, kemudian dibagi dengan 5. Jadi tahun 2017 ada 85 kuintal, 2018 ada 90, 2019 ada 100, 2020 ada 80, dan 2021 adalah 90, kemudian dibagi 5. Jadi sama dengan 445 dibagi 5, sama dengan 89 kuintal. Di sebuah perpustakaan terdapat 900 buku yang terdiri dari buku sejarah, buku ilmu pengetahuan alam, buku ekonomi, buku cerita rakyat, dan sisanya buku ensiklopedia. Jadi kita hitung dulu jumlah buku ensiklopedia, yaitu semuanya ada 900 buku dikurangi dengan jumlah buku yang ada, yaitu 187 ditambah 206 ditambah 158 dan ditambah 214. Jadi sama dengan 900-nya dikurangi 765. Didapatkan jumlah ensiklopedianya 135 buah buku. Nah, modus adalah jumlah yang paling banyak atau paling tinggi. Di sini adalah 214, yaitu buku cerita rakyat. Data pengunjung sebuah toko buku tiap minggu pada bulan Januari 2020 disajikan pada diagram berikut. Terdapat 4 minggu dan pada minggu keempat adalah 180 orang. Kemudian ditanyakan rata-rata pengunjung per minggu di bulan Januari tersebut. Jadi kita hitung dulu nih derajat dari minggu keempat. Ingat, jika dalam bentuk derajat, satu putaran adalah 360 derajat.
Jadi untuk menghitung minggu keempatnya 360 dikurangi minggu pertama 108, minggu kedua 120, dan minggu ketiga 72. Didapatkan derajat atau sudut dari minggu keempat adalah 60 derajat. Karena yang ditanyakan adalah rata-rata, jadi kita hitung dulu jumlah seluruh pengunjungnya, yaitu 360 derajat sudut dari keseluruhan dibagi dengan sudut yang diketahui yaitu minggu keempat 60 derajat, kemudian dikali dengan 180 orang. Jadi sama dengan 1080 orang. Nah, rata-ratanya adalah jumlah keseluruhan dibagi ada 4 minggu. Jadi 1080-nya dibagi 4 sama dengan 270 orang. Kita lanjutkan dengan soal isian, yaitu pada soal nomor 1, bentuk desimal dari pecahan 3, 7 per 20. 3-nya adalah satuan, lalu kita pisahkan dengan pecahannya yaitu 7 per 20. Kita tulis dulu 3 ditambah, nah 7 per 20-nya kita ubah ke dalam desimal yaitu 7 dibagi 20. Karena tidak bisa, kita tulis dulu di sini 0, baru kita tambahkan angka 0 di belakang angka 7 supaya bisa dibagi dengan 20, hasilnya adalah 3. Karena 3 dikali 20 adalah 60, maka tersisa 10. Kemudian berikan lagi angka 0 di belakang angka 10, jadi 100. Bisa dibagi 20, hasilnya 5, dan 5 jika dikalikan dengan 20 adalah 100, sehingga jika dikurangi sama dengan 0, jadi sudah selesai, bentuk desimalnya adalah 0,35, sehingga hasilnya adalah 3,35. Pada soal nomor 2, suhu udara di kota A pada malam hari adalah 15 derajat Celcius, sedangkan suhu di kota B pada malam hari adalah minus 7 derajat Celcius. Untuk menghitung selisih, kita kurangkan angka yang besar dengan angka yang lebih kecil. Di sini angka yang lebih besar adalah 15, kemudian dikurangi angka yang lebih kecil yaitu minus 7. Jadi sama dengan 15 dikurangi minus artinya bisa diubah menjadi ditambah. Jadi 15 ditambah 7 sama dengan 22 derajat Celcius. Pada soal nomor 3, diketahui diameter sebuah meja yang berbentuk lingkaran adalah 50 cm. Untuk menghitung luasnya, kita gunakan saja jari-jarinya yaitu setengah dari diameter. Sama dengan 25 cm. Jadi rumus luas dari lingkaran adalah V dikali R kuadrat. Karena jari-jarinya 25, kita gunakan nilai V-nya 3,14. Kemudian dikali 25 kuadrat sama dengan 3,14-nya dikali 625 sama dengan 1962,5 cm persegi. Kita lanjutkan ya pada soal nomor 4. Sebuah kubus mempunyai volume 32.768 cm kubik. Ingat, rumus volume kubus adalah S dikali S dikali S atau S pangkat 3. Jadi untuk menghitung panjang rusuk kubusnya adalah akar 3 dari volumenya. Jadi S sama dengan akar 3 dari 32.768. Nah, kita pisahkan dulu nih 3 angka yang di belakang, sehingga tersisa angka 32. 32 itu paling mendekati 3 pangkat 3, yaitu 27. Sedangkan bilangan pangkat 3 yang mempunyai satuan 8 adalah 2, sehingga ukuran rusuk kubusnya adalah 32 cm. Nah, pada soal nomor 5 ada tabel hasil ulangan. Untuk menentukan mediannya, kita tambahkan dulu di sini tabel kumulatif di sebelah kanan. Yang pertama adalah 3, kemudian yang kedua adalah 3-nya ditambahkan 4, yaitu 7, kemudian 7-nya ditambahkan dengan 6, hasilnya 13,
Kemudian ditambah 7 lagi 20 dan 20 ditambah 5 adalah 25. Nah, datanya kan adalah ada 25. Jadi mediannya kita cari data ke 25-nya ditambahkan 1 dulu, kemudian dibagi 2. Jadi kita dapatkan adalah data ke-13. Nah, perhatikan lagi di kumulatif tadi, data ke-13 adalah di tabel yang kelas ketiga, jadi mediannya adalah yang mempunyai nilai 80. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal latihan ujian sekolah matematika tingkat sekolah dasar. Semoga bermanfaat dan dapat membantumu mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian sekolah. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum.